kita, seringkali rohani kita labil. Betul? Rohani kita seringkali labil. Kadang-kadang kita mengalami kekalahan. Kadang-kadang kita juga mengalami kemenangan. Dan ketika rohani kita labil, ketika rohani kita naik turun, akibatnya seringkali juga kita jatuh di dalam dosa. Seringkali kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Berapa banyak dosa yang kita ulang-ulang? Berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan berulang-ulang kali? Sesungguhnya kita sedang ada dalam kekalahan. Kita belum mengalami kemenangan. Dan oleh sebab itu bulan ini, bulan Agustus, ya, bulan di mana Indonesia mengalami kemenangan. Kita boleh memperingati 78 tahun Indonesia boleh merdeka. Indonesia boleh menang dari penjajah. Ya, tetapi apakah cukup puas kalau Indonesia menang? Kalau Indonesia sudah merdeka menjadi 78 tahun? Tentu tidak. Ya, demikian juga dengan kita. Apakah ketika kita terima Tuhan Yesus lalu kita hidupnya akan menang terus? Belum tentu. Ya, meskipun Tuhan sudah jamin, tapi pada faktanya seringkali kita jatuh. Seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kitab ini ditulis oleh salah satu murid dari Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Dari pasal yang pertama, Yohanes menceritakan tentang Kristus. Dia menceritakan siapa itu Yesus Kristus. Dan di pasal ini juga dia menceritakan, ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang mengalami Kristus. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Firman Tuhan katakan semua yang lahir dari Allah. Pertanyaannya, siapa yang lahir dari Allah? Bapak ibu saudara lahir dari siapa? Lahir dari siapa? Dari mama, ya? Iya, mama kita yang melahirkan kita. Tapi firman Tuhan katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia di sini bukan berbicara tentang hal-hal jasmani saja, tentang hal-hal yang ada di dunia ini yang kita nikmatin, yang kita tinggalin, seperti rumah, harta, kedudukan yang kita punya. Bukan itu yang dimaksud dengan dunia, yaitu bagaimana kita menunjukkan gaya hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Apakah semua kita sudah sempurna? Hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita sudah sempurna melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tentu kita sudah hidup dalam kemenangan. Tapi ada banyak orang gagal. Banyak orang gagal. Jatuh lagi,
jatuh lagi dalam dosa. Firman Tuhan katakan semua yang lahir dari Allah. Siapakah yang lahir dari Allah? Ya. Orang yang lahir dari Allah, dia dapat mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan orang yang lahir dari Allah dapat mengalahkan keinginan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan katakan sebab semua yang ada di dalam dunia, ya perhatikan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi yang ada di dunia ada 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Keinginan daging. Apa yang menjadi keinginan daging kita? Banyak. Dan setiap kita sulit untuk melepaskan keinginan daging, sulit untuk melepaskan keinginan mata. Apa yang dilihat oleh mata mau, semuanya mau, ya, serta keangkuhan, angkuh, sombong. Manusia rata-rata sombong, baru punya dikit sombong, belum punya banyak, baru punya dikit sudah sombong, ya. Dan ketika firman Tuhan disampaikan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, kita udah bisa mengalahkan dunia belum? Keinginan daging kita bagaimana? Keinginan kita bagaimana? Keangkuhan kita bagaimana? Berapa persen yang ada pada kita? Lebih banyak atau lebih sedikit? Saat itu masih banyak dalam diri kita, berarti kita belum mengalahkan dunia. Kita belum bisa mengalahkannya. Kita masih hidup dalam kekalahan. Mari kita belajar, mari kita bangkit, mari kita hidup di dalam kemenangan. Supaya sepanjang bulan ini, ketika kita diperdengarkan firman untuk hidup dalam kemenangan, itu satu motivasi buat kita untuk kita mengalahkan keinginan daging kita, mata kita, keangkuhan kita. Kita tinggalkan itu semua dan kita masuk dalam sebuah kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tuhan sudah sediakan kemenangan. Tapi kalau kita terus hidup dalam kekalahan, kegagalan terus, bagaimana kita akan terima kemenangan yang dari Tuhan? Tentu tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengalami kemenangan. Yang pertama, yaitu memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya, jadi kita harus memiliki iman. Ya, iman kita hanya di dalam Yesus Kristus, bukan iman di dalam Mas Ayu, bukan. Iman di dalam Yesus Kristus. Ketika iman kita fokusnya hanya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalahkan dunia ini. Kita akan mengalahkan keinginan daging kita. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak bisa melepaskan keinginan daging. Keinginan daging yang sudah melekat, yang sudah mengakar sekian puluh tahun yang ada dalam diri kita. Satu contoh, ya, keinginan daging, ya, perbuatan daging diri kita, ngomong carut, ya enggak, sering kita ucapkan, ya, itu keinginan daging, itu sudah melekat. Ketika kita lahir, kita sudah dengar kata-kata itu, ya, dan terus kita jadi latah, kita ucapkan terus, ya. Ada jatuh barang sedikit, kaget sedikit, mulai kita ucapkan. Sederhana, ya. Perbuatan itu sederhana, tetapi kalau terus menerus kita lakukan, itu menjadi daging di dalam diri kita.
kita sudah lakukan terus-menerus. Ya. Dan sulit untuk kita melepaskan. Tapi firman Tuhan katakan, ya, orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus pasti dapat mengalahkan dunia ini, dapat mengalahkan hal-hal dunia ini. Ya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Roma 10 ayat 9 sampai ayatnya ke-10 firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi beriman kepada Yesus Kristus harus dengan mulut kita. Mulut kita mengaku, dan sudah sejauh mana mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Ketika saya mendoakan orang, saya tanya dulu sama dia. Ya, saya tanya dulu, percaya tidak sama Tuhan Yesus? Beriman tidak sama Tuhan Yesus? Saya tanya dulu. Iya. Nah, suatu waktu saya pernah mendoakan seorang Aceh, ya dia sakit, ya umurnya 60-an lebih, ya 65 kalau nggak salah. Ya saya didampingin, ada 2 jemaat, kita doakan dia. Saya tanya dia, percaya sungguh tidak sama Tuhan Yesus? Saya bilang, kalau percaya beriman kepada dia, saya doakan. Kalau enggak. Saya bilang, dia benar percaya, saya doakan. Setelah itu, beriman bahwa sakit Aceh bisa disembuhkan oleh Tuhan? Iya, beriman. Ya. Singkat cerita, dia sudah sembuh. Berapa minggu yang lalu saya kunjungi. Dia berkata gini, maaf Ibu Pendeta, katanya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Saya sudah janji. Waktu saya sakit, saya sembuh, saya sudah janji sama Ibu Pendeta kalau saya mau ke gereja. Tapi sampai hari ini saya belum ke gereja. Memang dia belum pernah datang ke gereja. Tapi karena udah tua, saya layani. Karena dia sering sesak nafas, saya sering layani ke rumahnya. Jadi dia berkata begitu. Saya bilang, Aceh janjinya sama Tuhan. Kan Aceh saya tanya berimannya sama Tuhan Yesus, bukan dengan saya. Jadi Aceh harus bertanggung jawab sama Tuhan. Saya bilang begitu. Iya. Nanti saya sehat, saya pergi. Pandai mas saya pergi, katanya gitu. Tapi setiap jamnya ke gereja sesak nafas saya, katanya gitu. Saya nggak tahu lah ini benar atau enggak. Saya hanya berkata begini, kalau Aceh beriman kepada Yesus Kristus pasti sembuh. Saya berkata begitu. Karena ini 2 minggu yang lalu saya belum kunjungin lagi. Ya, saya mau bawa dia ke gereja. Ya, nah, sebelum dia dipanggil Tuhan. Iya. Nyesel nanti kalau dia dipanggil Tuhan. Dia dari mulutnya sudah mengaku, tapi dia belum melangkahkan kaki, belum dibaptis lagi, ke gereja aja belum, apalagi dibaptis. Ya. Satu penjahat, ya, ketika dia ada di samping Tuhan Yesus, dia tahu siapa Yesus. Ya, dia berkata begini, Raja, jangan tinggalkan aku jika engkau masuk ke taman Firdaus. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia mempercayai Tuhan. Ini satu contoh. Ketika dia beriman kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan gandeng dia, Tuhan akan bawa dia. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita, seberapa tahun kita sudah beriman kepada Yesus Kristus? Kalau seorang penjahat yang baru saja dia mendengar, melihat Yesus ada di sampingnya, sama-sama disalib, dia bisa mempercayai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan aku beriman kepadamu, Tuhan aku mengandalkan hidupku kepadamu. Tapi ketika kita ketemu persoalan, kita mulai lemah. Ya. Tadi waktu lagu dinyanyikan, saya jadi ingat Tuhan. Pernah saya ada di titik terendah, rasanya tidak sanggup untuk bangkit. Tapi saya lihat Tuhan. Pernah saya berkata sama Tuhan begini, sampai kapanpun aku tetap cinta sama Tuhan, mau melayani Tuhan. Kenapa? Satu hal yang saya ingat, ketika saya sakit saya disembuhkan. Udah berobat, nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika saya memberikan hidup saya buat Tuhan, itu yang selalu saya ingat. Saya bisa melayani
Saya bisa bangkit dari segala hal karena saya ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Semua yang saya alami, sakit hati sudah, ya. Menderita udah, kehilangan udah, susah udah, semuanya udah. Ya. Tapi Tuhan masih buat saya kuat. Jadi ketika saya berdiri di situ, Tuhan terima kasih. Engkau sudah berikan kemenangan. Terima kasih. Nah, ketika kita memberikan iman kita, kita mau percaya Tuhan sebagai juru selamat kita. Dia nggak pernah tinggal. Amin. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan gara-gara ada sesuatu yang membuat kita kalah. Rasanya kalah, tapi sesungguhnya tidak. Ya. Itu sentilan kecil. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mau kembalikan kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita boleh mengalami kemenangan? Hal yang kedua, yaitu kita mengalami kelahiran kembali. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, yang B, firman Tuhan katakan bahwa dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Dia berbicara tentang lahir baru. Ya. Nggak mungkin kita sudah tua begini mau dilahirkan lagi, masukin ke rahim ibu kita, enggak. Tapi kita harus mengalami kelahiran baru, artinya ada pembaruan hidup di dalam diri kita. Kita tinggalkan keinginan-keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan kita, kita mau tinggalkan itu semua dan kita masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. 1 Yohanes 5 ayat 18 firman Tuhan katakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ya. Kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh Allah. Kita sudah mengalami kehidupan yang baru. Tuhan sudah kembalikan kita kepada sebuah kehidupan yang baru, seperti yang dilakukan oleh Sakius. Ya. Seberapa banyak Sakius membenci dia? Berapa banyak orang tidak suka kepada Sakius? Tapi ketika Sakius mengalami kelahiran baru, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia katakan apa? Apa yang ada padaku akan kukembalikan kepada orang miskin. Mereka yang miskin kubagi, yang hartanya ku ambil, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ada sebuah perubahan hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah ada perubahan hidup kita? Ketika kita belum percaya kepada Kristus dan hari ini kita sudah percaya kepada Kristus, berapa banyak perubahan yang sudah kita lakukan? Tuhan mau kita melakukan perubahan. Hidup kita harus ada perubahan. Ya. Yang jahat jadi baik, yang sirik itu menjadi lapang hati. Kita tinggalkan kedagingan-kedagingan kita. Sakius, ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan, nggak ada belas kasihan kepada orang miskin. Kalau membayar tarik miliknya, main rampas-rampas saja. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus, dia percaya kepada Yesus, akhirnya dia berubah. Dia mengalami sebuah perubahan. Saya sadar, ketika kita mau mengalami perubahan itu tidak mudah. Untuk kita bangkit dari segala keterpurukan itu tidak mudah. Kita harus bangkit ya dari keterpurukan itu. Karena kita punya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan belajar kepada beberapa profesi di dalam Alkitab. Dia punya nilai-nilai penting, nilai-nilai yang luar biasa yang boleh menjadi contoh buat setiap kita. Sehingga kita boleh tinggalkan kehidupan lama kita dan kita masuk dalam sebuah kehidupan baru, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan.
Kita buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Seorang prajurit sedang berjuang. Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dari ketiga ayat ini ada 3 profesi. Ya, yang pertama seorang prajurit, yang kedua seorang olahragawan, yang ketiga seorang petani. Masing-masing punya nilai. Ya. Nilai yang pertama dari seorang prajurit adalah nilai dia mengandalkan Tuhan untuk meninggalkan kedagingan, untuk meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Kita andalkan Tuhan sehingga kita mampu untuk melepaskan kedagingan kita satu per satu. Makanya banyak orang bilang begini, maklumlah tinggal di dunia, ya kan? Sehingga keinginan dunia masih nempel, keinginan dunia masih ada pada kita. Kadang kita ini ninabubuin keinginan-keinginan daging kita. Ya. Saya ini adalah orang yang tidak mudah untuk karena saya tipenya tuh orangnya ekspresif. Ya. Di saat-saat tertentu ketika ada sesuatu saya langsung bicara. Ya. Saya tidak berpikir itu akan nyakitin, akan kena orang. Saya tidak berpikir seperti itu. Ya, itu tipikal saya. Ya, sehingga di masa-masa yang lalu seringkali orang sakit hati dengan saya, ya, karena terlalu to the point. Ya, dan itu saya belajar. Ya, saya dengan orang tidak pernah sapa. Ya, saya tidak pernah sapa. Dan satu doa dari almarhum Bapak Gembala adalah dia selalu memperkatakan, dan itu menjadi doa, bahwa saya adalah orang yang ramah. Saya kaget, sejak kapan saya menjadi orang yang ramah? Saya bukan orang yang ramah. Tapi dia katakan begini, bahwa saya ingin kamu menjadi istriku, istri gembala yang ramah. Enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa saya ramah. Nah, kalau hari-hari ini orang ketemu saya yang baru, enggak kok ibu ramah, ibu senyum. Udah berubah. Ya, coba dulu. Enggak pernah saya. Ya, saya biarkan orang lewat. Ya. Kecuali saya sudah kenal, baru saya tegur. Kalau enggak pernah saya tegur. Ya. Ini satu contoh bahwa ada hal-hal di dalam diri kita yang sulit untuk kita ubah. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, ini loh aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau, ubah aku Tuhan, maka Tuhan akan menolong memampukan kita. Dalam setiap peristiwa kita akan dibawa untuk diubahkan. Kalau orang sudah bicara yang negatif kepada saya akan langsung samperin. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Saya lebih kepada dia, ya, mengelola hati dan pikiran, kemudian saya datang sama Tuhan. Tanya, Tuhan suruh saya ngapain? Ya. Mungkin orang akan berpikir, ibu ini kok jadi anggapnya tuh kayak seperti nggak ada apa-apa. Ya kalau Tuhan suruhnya begini baru saya lakukan, kalau enggak. Ya. Dalam sebuah peristiwa, ya di tahun lalu, ya begitu sakit saya datang sama Tuhan. Saya cerita, Tuhan hanya bilang begini, ya lewatin itu semua. Lewatin itu semua, aku akan memampukanmu. Karena ini semua pemurnian dari Tuhan untukmu. Ya ketika Tuhan bilang itu, saya nggak bisa bilang apa-apa. Apapun yang orang katakan, saya hanya diam. Ya. Dan saat itulah, ya, ketika saya nurut apa yang Tuhan sampaikan, saya boleh ada sampai hari ini. Saya nggak kebayang kalau saat itu saya hanya melakukan apa yang saya inginkan.
Mungkin saya udah surprise kali. Ya. Mungkin saya udah melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Bisa jadi. Ya. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, ya, saya dipercaya dan saya boleh mengalami kemenangan. Dari profesi olahragawan kita akan belajar. Ya. Olahragawan dikatakan ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Seorang olahragawan kalau mau menang, mau dapat juara, firman Tuhan katakan apabila ia bertanding menurut aturan-aturan olahraga. Ini berbicara tentang ketaatan. Ya. Untuk menjadi orang yang mengalami kemenangan, dia harus hidup dalam ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Bukan ketaatan dengan aturan hukum saja yang ada di dunia ini. Ya secara hukum kita harus ikut aturan. Tetapi aturan di atas segala aturan adalah firman Tuhan. Dan sudahkah kita hidup di dalam ketaatan? Abraham, kenapa bisa dikatakan menjadi bapak orang percaya? Kenapa dia bisa dikatakan dia diberkati? Dan firman Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati keturunanmu. Dan keturunan Abraham termasuk dengan kita menjadi keturunan yang diberkati. Kenapa? Karena dia taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Abraham tinggalkan tanah kelahiranmu, pergilah ke tanah yang aku tunjukkan kepadamu. Itu sebuah perkara yang tidak mudah. Kalau tahu tanah Kanaan masih mending, tapi nggak tahu. Melangkah dalam ketidaktahuan itu tidak nyaman. Ya. Kalau kita nggak tahu, kita mau tanya, banyak bertanya ke sana ke sini cari informasi. Ketika almarhum Bapak Gembala masih mahasiswa, Tuhan taruh kamu kembali ke Kalimantan, kamu memulai pelayanan di Ketapang. Hanya taat, dia berangkat ke Ketapang. Ya, hanya modal ketaatan kepada Tuhan. Dia sadar kalau udah sampai Ketapang tuh nggak tahu hidupnya kayak apa. Jemaat nggak ada, rumah nggak punya, apa-apa nggak ada. Tapi hidup dengan ketaatan. Kalau ada gedung gereja Ketapang dan Teluk Batam, ini hasil kemenangan dari ketaatan dari almarhum Bapak Gembala. Iya. Ada sebuah proses yang Tuhan kerjakan dan itu sakit yang luar biasa. Untuk tetap ada di Ketapang dalam semua proses yang sulit itu tidak mudah. Tapi selalu kamu diingatkan, ya, akan panggilan Tuhan untuk taat. Dalam kesulitan, ketika Abraham dalam kesulitan, dia tanya, boleh nggak balik ke Mesir? Boleh nggak ke Mesir? Di sana ada loh gandum, ada makanan, sementara di sini kering, kelaparan. Ketika Tuhan izinkan, boleh. Lalu mereka berangkat. Ketika 2003 kami berdoa, Tuhan, karena Gembala di Jakarta suruh kami kembali ke Jakarta, kami berdoa, minta waktu 1 bulan berdoa. Tuhan nggak jawab doa kami, nggak jawab. Kalau Tuhan jawab doa kami udah balik ke Jakarta. Nggak ada ceritanya pelukan, nggak ada ceritanya gedung yang ada di Ketapang, nggak ada ceritanya. Karena kami masih tinggal kontrak di Jalan Saunan. Rumah yang kami kontrak itu lantainya papan sebelah kiri mereng. Jadi lantainya itu dari atas gini miring sebelah sana. Hanya almarhum katakan begini, kalau kita nekat pergi, nggak ada ceritanya tentang sebuah ketaatan. Dan inilah yang saya ingat dari dia. Oleh sebab itu saya berkata, Tuhan, kalau saya menang itu kayak
Nilai yang ketiga, kita belajar dari seorang petani. Seorang petani dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani, kalau dia malas, dia nggak akan pernah terima hasilnya. Tapi dibutuhkan seorang petani yang tekun bekerja, tekun lihat tanamannya dari satu hari ke hari berikutnya sampai hari dia panen. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan untuk panen padi. Tetapi seorang petani akan datang terus ke sawah untuk lihat. Bisa kita bayangkan kalau seorang petani datangnya hanya sebulan sekali, baru tumbuh udah dipatok oleh burung-burung. Begitu datang, padinya gundul. Ya. Begitu datang lagi, udah acak-acakan karena diganggu oleh si tikus. Ya. Tapi dengan penuh ketekunan, seorang petani melakukannya dan dia terima hasil, terima kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila 3 nilai ini menolong kita, menolong setiap kita untuk kita boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan. Amin. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Ya, slide yang terakhir. Untuk mengalami kemenangan, kita harus mampu untuk melawan, untuk melewati setiap tantangan, terutama keinginan-keinginan manusiawi kita yang tidak terlihat. Ya, ayo bangkitkan iman kita dan berbuahlah dalam keseharian hidup kita semua. Pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan, pribadi yang selalu tekun, maka dia akan mengalami kemenangan dalam segala bidang. Keluarga kita akan mengalami kemenangan, pekerjaan kita akan mengalami kemenangan, pelayanan kita akan mengalami kemenangan. Amin.